Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Sobat Embun, Fuah Win Saizu Purwokerto. Alhamdulillah kita telah menginjak di pertengahan bulan Ramadan tahun 2026 ini, dan tentunya kita sudah banyak mendapat kebaikan-kebaikan selama kita berada di bulan Ramadan ini. Jadi ibadah puasa selama bulan Ramadan itu sangat erat hubungannya, sangat erat kaitannya dengan menahan diri. Jadi ketika dalam istilahnya ya menahan diri dari segala hal yang membatalkannya, tapi kita juga harus memperhatikan tujuan dari kita puasa Ramadan ini. Selain memang untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam, tentunya puasa Ramadan itu juga menjadi satu kesempatan bagi kita untuk menabung amal sebanyak-banyaknya, untuk menghasilkan pahala sebanyak-banyaknya, untuk meminta ampunan, beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya, sehingga nanti ketika kita selesai dari bulan Ramadan ini, banyak hal-hal baik yang melekat di diri kita. Pembiasaan kita untuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan maupun dari segala hal yang merusak puasa itu sendiri harus kita teruskan setelah ibadah puasa Ramadan khususnya telah kita selesaikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa saja hal-hal yang bisa merusak dari pahala puasa kita. Diriwayatkan dalam hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu siyamuhu illal ju'i wal 'atsy. Dalam hadis riwayat Nasai disampaikan bahwa Nabi pernah menyabdakan, banyak sekali umat Nabi Muhammad itu yang mereka berpuasa Ramadan, tapi yang mereka dapatkan sebagian besar adalah lapar dan dahaga saja. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa Nabi itu sudah mengetahui bahwa cobaan terbesar dalam puasa itu sebenarnya bukan hanya lapar dan dahaga, tapi pembiasaan diri dari muslim itu sendiri untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang kurang patut, dari hal-hal yang dimana itu kalau di bulan Ramadan merusak dari pahala puasa itu sendiri. Dalam riwayatan yang lain disampaikan bahwa ada 5 hal, satu hadis riwayat Tailami. Dikatakan bahwa ada 5 hal yang merusak pahala puasa. Yang pertama adalah al-ghibah, yang kedua adalah an-namimah, yang ketiga adalah al-kidb atau al-kidbu, yang keempat adalah an-nadharu bisyahwati, yang keempat tadi, yang kelima adalah bersaksi palsu. Kalau yang pertama tadi adalah al-ghibah. Ghibah itu adalah kalau bahasa Jawanya adalah ngerasani, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah mengomongkan kekurangan dari saudara kita di belakangnya. Jadi kita menunjukkan kekurangan, cacatnya, jeleknya orang lain, kita omongkan kepada orang yang lainnya, itu di belakang orang tersebut. Itu yang namanya ghibah. Kalau yang namimah, yang kedua adalah namimah itu adalah mengadu domba. Mengadu domba itu sengaja kita menyebarkan berita palsu, agar terjadi konflik antara satu dengan yang lainnya, itu an-namimah. Jadi selain yang pertama tadi ghibah, itu adalah hal yang tentunya jelek, kita mengomongkan kejelekan orang lain yang belum tentu itu benar, meskipun benar pun dalam agama Islam ya, meskipun dia benar-benar jelek misalnya ya, dalam agama Islam itu pun bukan suatu perilaku yang elok, bukan suatu perilaku yang memang benar, dibenarkan dalam Islam. Meskipun itu benar ya, apalagi kalau memang salah, wah ini berarti kesalahannya 2 kali lipat.
Terus kemudian yang namimah tadi mengadu domba, ya, dalam Islam kita tidak perbolehkan untuk mengadu domba, apalagi dengan menyebarkan berita-berita palsu, menghasut satu dengan yang lain agar terjadi konflik. Terus kemudian yang ketiga adalah al-kibru, sengaja berbohong. Berbohong dalam hal apapun, ya saya kecuali berbohong dalam hal yang memang itu diperbolehkan dalam agama. Contohnya dokter yang terus sedang meriksa pasiennya, yang dia itu sebentar lagi misalkan penyakitnya sangat parah sekali, tentunya dia diperbolehkan untuk mengatakan insya Allah sembuh, atau dikatakan bahwa wah ini sudah lebih baik, seperti itu. Nah itu diperbolehkan. Tapi kalau kebohongan yang memang itu tidak ada manfaatnya sama sekali, lah itu termasuk hal-hal yang dilarang dalam Islam dan tentunya merusak pahala puasa itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah an-nadharu bil syahwati, ya kita diberi mata, diperintahkan untuk melihat yang baik-baik. Nah ketika kita melihat sesuatu terus kemudian tumbuh syahwat, nah itu salah satu yang merusak dari pahala puasa itu sendiri. Yang terakhir adalah, atau yang kelima dari hadis tadi yang saya sampaikan, adalah persaksian palsu. Jadi kita misalkan diminta untuk menjadi suatu kesaksian dari suatu kejadian, misalkan pencurian atau apa dan sebagainya, perilaku jahat dan sebagainya, kita menjadi saksi di situ, dan kita sengaja memberikan kesaksian yang palsu, berarti itu menunjukkan bahwa ya pahala puasa kita rusak. Ya tidak batal memang, tapi seperti yang disampaikan tadi oleh Nabi Muhammad bahwa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, hanya mendapatkan ini. Tapi esensi dari puasa sendiri yaitu menahan dari segala hal yang membatalkan dan membiasakan diri untuk tidak, ya tadi, melakukan hal-hal yang kurang baik, kurang elok selama puasa. Itu semuanya malah kita lakukan misalkan. Ya naudzubillah, semoga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang sia-sia dalam puasanya, hanya mendapatkan ya kelihatannya secara lahiriah berpuasa. Kita juga tidak makan minum ketika itu dilarang di siang hari. Tapi dalam kenyataannya tujuan dari puasa sendiri yaitu untuk kita menahan diri, mensucikan diri, mengharap pahala dari Allah, mengharap ampunan dari Allah. Itu ternyata malah tidak sampai, karena memang dalam hadis berkenaan tentang kita menjaga lisan, menjaga pandangan sangat banyak sekali. Contohnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi pernah menyabdakan, barang siapa yang berharap atau barang siapa meyakini bahwa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, kepada Allah itu yang menciptakan, dan hari akhir adalah di mana nanti kita akan dihisab semua amalnya, falyaqul khairan aw liyasmut, maka sampaikan hal-hal yang baik atau mending diamlah. Jadi kalau kita tidak bisa menyampaikan hal baik, ya mending kita diam. Kenapa? Karena ya ada istilah diam adalah emas, di situ dikatakan seperti itu, diam adalah emas, daripada kita melakukan hal-hal yang buruk, kecuali ya kita bisa menyampaikan lisan kita dengan baik, menyampaikan hal-hal yang baik, silahkan. Apalagi di bulan Ramadan, menyampaikan ilmu, menyampaikan kemanfaatan kepada yang lain, itu tentunya bisa menambah pahala kita. Tapi ketika kita tidak bisa melakukan itu, alangkah lebih baiknya auliyasmut, kita untuk diam. Nah itu menjadi satu pembahasan bagaimana Ramadan kita, semoga memang benar-benar kita mendapatkan pahala yang kita inginkan selama bulan Ramadan tersebut. Dan yang terakhir, doa tentunya bagi kita semuanya, bagi para pemirsa Sobat Embun, Fuah Winzaizu Purwokerto, maupun bagi saya pribadi dan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Ya, semoga bulan Ramadan kali ini kita dapat mengambil hikmah-hikmah, kita dapat mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, kita dihindarkan dari hal-hal yang merusak dari pahala puasa tersebut, sampai akhir nanti kita sampai kepada bulan Syawal, yaitu Idul Fitri. Semoga yang kita sampaikan dapat memberi kemanfaatan bagi saya pribadi maupun kepada pemirsa Sobat Embun semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.